Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Apriza Putri Zulfiani, Fitri Handayani, Nadia Anggraini, dan Maisun akan mempresentasikan hasil proyek 3 kami. Sebelum masuk ke pemilihan model, saya akan sedikit memaparkan identifikasi variabel. Dalam hasil kami terdapat 2 jenis data, yaitu kontinu dan kategori. Variabel kontinu yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Y, banyaknya pot buah yang dipanen, atau HV, S1, banyaknya jumlah kerugian bulanan akibat black pot, atau BLK, X2, banyaknya jumlah kerugian bulanan akibat Charlewit, S3, banyaknya jumlah kerugian bulanan akibat infeksi lainnya, S4, banyaknya jumlah buah pot besar pada akhir bulan pengambilan sampel, S5, rata-rata hujan bulanan, S6, rata-rata suhu maksimum bulanan, S7, rata-rata suhu minimum bulanan, S8, rata-rata suhu siang hari bulanan, S9, rata-rata indeks kelembapan tanah bulanan, S10, rata-rata indeks kelembapan daun bulanan, dan variabel kategori dengan skala pengukuran ordinal yang diukur yaitu S11, kondisi kanopi pada akhir bulan pengambilan sampel, F12, banyaknya bunga pada akhir bulan pengambilan sampel. Variabel yang bertindak sebagai variabel terikat di sini adalah HV. Selanjutnya, kami melakukan eksplorasi data, lalu ke pemilihan model yang pertama yaitu pemilihan model 1A. Di sini kami melibatkan 1 variabel terikat dan 12 variabel bebas. Lalu berdasarkan output di atas terdapat 4 variabel bebas yang signifikan. Sebelumnya kami memakai pemilihan model. Mengapa kami memakai R-square adjusted? Karena sifat R-square yang akan semakin baik jika menambah variabel yang merupakan kelemahan dari R-square itu sendiri. Maka R-square adjusted ini melengkapi kelemahan dari R-square tersebut, di mana menurut informasi, R-square adjusted ini akan menghitung setiap penambahan variabel dan mengestimasi nilai R-square dari penambahan variabel tersebut. Apabila penambahan pola baru tersebut ternyata memperbaiki model hasil regresi lebih baik daripada estimasi, maka penambahan variabel tersebut akan meningkatkan R-square adjusted. Namun, jika pola baru dari penambahan variabel tersebut menunjukkan hasil yang kurang dari estimasinya, maka R-square adjusted akan berkurang nilainya. Sehingga nilai R-square adjusted tidak selalu bertambah apabila dilakukan penambahan variabel. Selanjutnya yaitu pemilihan model 1. Pemilihan model 1 ini terdiri dari 1 variabel terikat, yaitu HV, dan 8 variabel bebas. Di mana 8 variabel bebas ini sebelumnya terdapat 4 variabel bebas yang signifikan pada model 1A, dan juga sudah dieliminasi berdasarkan dari uji multikoliniaritas. Berdasarkan output di atas, terdapat 5 variabel bebas yang signifikan atau p-value-nya yang lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Baik, untuk pemilihan model selanjutnya, yaitu pemilihan model kedua. Model kedua ini terdiri dari 1 variabel terikat HV, yaitu banyaknya pot buah yang akan dipanen, dengan melibatkan 7 variabel bebas, yaitu BLK, yield, loss, LRG, PCP, SMI, dan FLW. Variabel CHAN tidak diikutkan berdasarkan nilai p-value yang paling tidak signifikan. Nah, berdasarkan output di samping di atas ini, ada 4 variabel bebas yang signifikan. Selanjutnya, pemilihan model ketiga. Nah, model ketiga ini terdiri dari 1 variabel terikat HV dengan 6 variabel bebas, yaitu BLK, yield, loss, LRG, PCP, SMI, dan FLW. Variabel loss ini tidak diikutkan berdasarkan nilai p-value yang paling tidak signifikan. Berdasarkan output di samping, ada 4 variabel bebas yang signifikan. Langkah selanjutnya itu kita melakukan pemilihan model keempat. Dari hasil output di samping, model keempat itu memiliki variabel terikat yaitu HV dan 5 variabel bebas yaitu BLK, yield,
loss, LRG, PCP, SMI, dan FLW. Variabel loss itu dihapus dari model 3 sebelumnya karena memiliki p-value yang paling signifikan. Kemudian kami melakukan eliminasi drop term dari model 1 sampai 4 tersebut karena kami memiliki variabel kategorik, yaitu ada can, food, dan VLW. Sehingga kita menggunakan drop term ini agar memudahkan untuk mengeliminasi variabel kategorik mana yang paling tidak signifikan. Kemudian kami juga melakukan eliminasi backward, forward, dan stepwise untuk mencari model terbaik. Dengan eliminasi backward itu merupakan dengan cara mengeluarkan variabel satu persatu dari yang paling tidak berpengaruh. Kemudian untuk eliminasi forward itu merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat, kemudian satu persatu itu akan dimasukkan ke dalam model. Kemudian untuk eliminasi stepwise itu digunakan dengan menggabungkan antara metode forward dan backward. Dari keempat eliminasi yang kami gunakan, drop term, backward, forward, dan stepwise, didapatkan bahwa model dengan jumlah variabel 6 independen adalah model yang terbaik. Atau kita bisa lihat untuk model terbaiknya itu ada di model ketiga. Selanjutnya, dengan melakukan kriteria model untuk mendapatkan model mana yang terbaik dengan melihat nilai AIC yang terkecil. Berdasarkan output di atas, dapat disimpulkan bahwa model 3 adalah model terbaik dengan nilai AIC sebesar 2009,304, di mana model 3 terdiri dari 6 variabel bebas. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan model 3 sebagai model terbaik berdasarkan kriteria AIC dan R-square adjusted, maka kita lanjutkan langkah analisis data ini dengan uji asumsi klasik. Yang pertama, kami menggunakan uji multikolinearitas dengan bantuan program R. Maka kita bisa lihat berdasarkan output di atas bahwa nilai VIP dari semua variabel bebas memiliki nilai VIP yang lebih kecil dari 10, sehingga mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya akan diuji kenormalan pada model ketiga. Kita bisa perhatikan histogram dan Kiki plotnya. Lalu kita uji dengan uji Shapiro-Wilk, didapatkan bahwa residualnya atau sisaannya itu memiliki nilai p-value sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05. Yang berarti residualnya tidak berdistribusi normal, sehingga kita perlu melakukan transformasi ke log karena dilihat dari histogramnya berbentuk polinomial positive skewness. Lalu kita lakukan uji Shapiro-Wilk ulang dengan nilai residual yang baru. Lalu didapat nilai p-value-nya itu 0,3963, yaitu lebih besar dari alfa, sehingga bisa disimpulkan bahwa sisaannya bersifat normal. Langkah selanjutnya itu melakukan uji independensi. Kami di sini masih menggunakan model 3. Uji independensi ini menggunakan dua uji, yaitu Box-Pierce dan uji Durbin-Watson. Dari kedua output menggunakan R, didapatkan bahwa p-value-nya memiliki nilai lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat independen terhadap sesamanya. Langkah berikutnya, yang keempat itu uji homoskedastisitas. Nah, dapat dilihat berdasarkan gambar bahwa di gambar tersebut tidak memiliki pola tertentu, di mana ragam sisaan bersifat homogen karena tidak terdapat pola tertentu dan memiliki nilai p-value-nya sebesar 0,3248 yang lebih besar dari alfanya 0,05. Selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Hasil penelitian dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T, uji F, dan pemilihan model terbaik melalui AIC yang terkecil didapatkan bahwa model 3 adalah model terbaik dengan nilai AIC sebesar 2009,304 yang terdiri dari 6 variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 31,93003
ditambah 0,58641x1 ditambah 0,90589x2 ditambah 0,77860x4 dikurang 1,29363x5 dikurang 16,64468x9 ditambah 7,36165 FLW2 ditambah 5,665 FLW3 ditambah 15,21540 FLW4. Berdasarkan persamaan di atas, didapatkan variabel bebas yang berpengaruh dengan banyaknya pot buah atau HAFI, yaitu variabel BLK, X1, LRG, X4, PCP, X5, dan FLW dengan p-value-nya yang lebih kecil dari alfa atau 0,05. Kemudian, untuk variabel bebas yang tidak berpengaruh pada HAFI, yaitu WILD, X2, dan SMI, X9. Pada model tersebut juga didapatkan nilai R-square adjusted-nya sama dengan 0,280464 atau 28% dan nilai residual standar error-nya sebesar 14,50262. Pada model 3 tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik. Dengan uji multikolinearitas didapatkan variabel bebas pada model 3 memiliki nilai VIP yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian, uji normalitas menggunakan histogram, Wikiplot, dan uji Shapiro. Didapatkan p-value-nya 0,4 yang lebih besar dari alfa, yang berarti sisaan bersifat normal. Kemudian, uji independensi dengan uji Darwin-Watson, uji Box-Pierce, didapatkan p-value yang lebih besar dari alfa, yang berarti data bersifat independen terhadap sesamanya, dan uji homoskedastisitas menggunakan uji Berespagan didapatkan p-value yang lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada heterokodastisitas pada model 3. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.